Mas Burhan, membangun engagement ini menurut Anda seefektif apa atau apakah kemudian strategi ini yang memang efektif? Ya, memang kuncinya adalah engagement sama storytelling. Jadi apakah narasi atau konten yang disampaikan oleh paslon didukung oleh timnya itu punya cerita. Ya, story is the king ya dalam konteks media sosial. Nah, dalam konteks itu ini yang menjelaskan mengapa meskipun media sosial sudah sedemikian mempengaruhi peta elektoral beberapa tahun terakhir, tapi tidak semua politisi sukses untuk mentransformasi dari pendekatan konvensional ke pendekatan medsos. Jadi banyak sekali politisi atau agensi pemerintah kita yang punya akun-akun di media sosial, tapi sekedar punya, just nice to have. Karena kalau kita lihat kontennya, itu tidak interaktif, tidak ada engagement. Mereka punya akun Twitter, punya akun TikTok, punya akun IG, tetapi isinya itu sekedar memindahkan dari pendekatan offline ke online. Jadi mindset-nya itu masih offline. Tapi medianya online. Akibatnya gagal total kan. Nah, ini yang menurut saya perlu dipelajari, ya, dicermati oleh para timnya, tim paslon. Tetapi mereka diuntungkan ya. Karena dari 3 capres tidaknya, itu 3-3-nya itu relatif melek media sosial. Ya, Mas Anies, Pak Prabowo, termasuk Mas Ganjar, memang beda-beda ya. Kalau saya lihat, misalnya Mas Ganjar itu cenderung lebih komunikatif. Kalau Mas Anies, konten-kontennya itu cenderung berkaitan dengan kinerja, gitu ya. Terutama waktu zaman beliau menjadi gubernur. Kalau Pak Prabowo itu lebih estetik konten-kontennya. Coba cek tuh, misalnya ketika Pak Prabowo memberi selamat waktu Indonesia mendapatkan emas, itu dia hanya gambar hormat bendera merah putih. 3-3-nya punya style sendiri-sendiri. Sekarang jadi sebenarnya sudah ada diferensiasi. Tinggal diamplifikasi oleh timnya kan dengan kekuatan dan kelebihan masing-masing. Mas Burhan, tapi karena tadi Mas Burhan sudah berbicara mengenai diferensiasi style, apabila kita melihat style, ada perubahan gaya komunikasi politik nih dari masing-masing paslon. Coba bagaimana komentarnya? Ini menarik nih. Kalau Mas Anies dan Mas Ganjar tidak banyak perubahan, stylenya itu relatif sama. Jadi membangun kredibilitas lebih mudah. Karena mereka membangun rekam jejak kan dari sejak mereka menjadi gubernur. Untuk Pak Prabowo memang kelihatan sekali terjadi perubahan gaya dan so far berhasil, gitu ya. Kalau kita lihat dari perubahan 2014-2019 dibanding 2024, ya. Jadi pendekatan yang diambil oleh Pak Prabowo lebih rileks, ya. Pada titik tertentu lebih banyak gimmicks, ya. Meskipun sebenarnya mudah sekali juga mencari gagasan Pak Prabowo di beberapa forum. Dan ini satu yang mungkin tidak dimiliki oleh 2 paslon lain. Ini dalam studi representasi itu ada 2 setidaknya ya. 1 representasi deskriptif, 2 representasi substantif. Representasi substantif mungkin bisa dimiliki oleh 3 paslon. Gagasan tentang menyapa anak muda. Tetapi Pak Prabowo diuntungkan karena ada Gibran anak muda. Lepas dari munculnya Gibran yang sangat kontroversial ya, kita harus mengaku itu dong. Bahwa beliau masuk melalui satu proses yang sampai sekarang menimbulkan kontroversi. Tapi lepas daripada itu, Mas Gibran anak muda. Jadi dia punya representasi deskriptif. Nah ini yang harus di-challenge ya oleh tim Mas Ganjar maupun Mas Anies. Bahwa muda bukan hanya dari sisi usia. Nah itu yang mungkin nanti bisa didiskusikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.